Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa qala aidan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yahdimu ma kana qablahu. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid An-Nas, Bapak Haji Rahmat, betul? Bersama jajaran pengurusnya. Kemudian yang saya muliakan para guru, para asatiz, tokoh masyarakat yang menyediakan waktu pada kesempatan pagi hari ini, dan tentu Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan hidup hari ini, yang dimana kita hidup lagi di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berada di dalam satu bulan yang dimana kita sudah menanti selama 11 bulan, yaitu bulan Ramadan, yang sudah kita sama-sama tahu di sana banyak keutamaan dan kemuliaan. Saya ingat salah satu nasihat dari guru saya setelah saya masuk Islam. Beliau berpesan bahwasanya kita yang hari ini hidup memiliki dua kesempatan. Kesempatan kita yang pertama, kita bertobat dari semua dosa-dosa kita. Dosa dulu sampai dosa hari ini. Dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tersembunyi, Allah Maha tahu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saudara-saudara kita yang kemarin hidup bersama kita, ya, mereka tidak dapat menikmati Ramadan tahun ini. Ada yang sudah 2-3 hari menikmati Ramadan, tetapi sudah habis waktunya, dan saat ini mereka tidur di kuburan sana, yang dimana itu dulu hanya cerita, tapi sekarang beliau sedang merasakan bahwa ini kenyataan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di atas agama Islam yang dimana kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang manusia pada umumnya di luar Islam atau di dalam Islam yang tidak belajar, mereka tidak tahu apa itu di dalam kuburan. Cuma ada dua pilihan, kita mau dapat nikmat kubur atau kita mau dapat azab kubur, tergantung cara hidup kita di atas bumi ini. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan hari ini kita hidup, maka mari kita sama-sama melakukan sholat taubat, ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ya, kata guru saya, nasihat beliau, bahwa hari ini karena kita hidup, amalan kita harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Kenapa Bapak Ibu? Kemarin sudah berlalu, amalan kita sudah di store, ya, di dalam buku rapot kita sudah. Adapun hari ini buku rapot kita harus isi dengan yang lebih baik, ya. Misalnya kemarin kita baca Al-Quran 5 ayat, 6 ayat, usahakan hari ini 1 lembar. Kalau bisa 1 juz lebih bagus lagi. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saya bersyukur kepada Pak Ketua DKM sudah memberikan izin, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyediakan waktu sehingga kami bisa hadir pagi hari ini di sini. Saya tadi nyampe sini 4:30 kurang, ya, sekitar 10 atau 15 menit sebelum azan subuh, dan alhamdulillah, masya Allah, saya merasa dingin, nikmat. Kenapa Bapak Ibu? Saya kalau ketika datang liburan, kebetulan saya semenjak masuk Islam, saya keliling Indonesia Pak. Dari Jawa Timur 7 tahun, di Bandung setahun, terus di Jakarta hampir 10 tahun. Saya kemarin berangkat ke Afrika, ya, di Sudan sana, Afrika Utara, ya.
Kalau Bapak Ibu belum tahu Sudan, di Ciputat belok kiri. Itu bercanda Pak ya. Biar bapak-bapak nggak serius. Alhamdulillah ya. Saya kemarin belajar di sana 6 tahun, baru pulang, dan hampir setiap selama 6 tahun ini saya pulang ke Indonesia setiap tahun. Saya lanjut perjalanan ke NTT Timur Leste untuk safari dakwah, menyampaikan kebenaran agama Islam ya. Dan wallahi Bapak Ibu, di atas agama Islam kemudian kita menyuruh untuk kebaikan, itu adalah amalan yang paling bagus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Pak ya. Karena kalau sampai NTT safari dakwah ya, di sana alhamdulillah ada yang masjidnya dekat ya, saya nggak cukup jauh-jauh. Ada yang masjidnya agak jauh, saya jalan kaki dulu ya. Dan kalau jalan kaki, apalagi subuh seperti ini, Bapak Ibu tahu di sana mayoritas ya Kristen Katolik ya, Protestan. Jadi kalau perjalanan saya sepanjang jalan pagi, setiap rumah ada anjing yang ganggu saya ya. Orang-orang udah tahu itu. Oh, itu kakak Orlando pergi ke masjid. Jadi alarm alami ya, nggak perlu pasang HP, udah orang udah tahu ya, lewat suara-suara yang hewan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Adapun kemarin sampai di pedalaman ya, di daerah Soe sana pedalaman, kemarin saya safari dakwah hampir 1 jam, saya sewa motor, naik ojek. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ada satu kampung yang tidak punya masjid ya, tapi ada orang Islam yang luar biasa. Musolanya kecil, terbuat dari alang-alang ya, dari daunan gitu. Atapnya itu sudah bocor, kalau hujan masuk. Lantainya tidak ada karpet gini Pak ya, karpet lantai biasa. Kadang saya lihat saja ada cuma 3-4 biji. Itu luar biasa. Sholat mereka tidak tinggalkan, anak-anaknya mengaji. Dan alhamdulillah setelah pulang safari dakwah kemarin ya, dari sana saya sampaikan di jamaah-jamaah Jakarta, ada kemarin hamba-hamba Allah yang sudah bangun waktu dalam 2 bulan, terbangun sebuah masjid yang indah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala jariah untuk hamba-hamba Allah yang sudah peduli terhadap dakwah Islam dan saudara-saudara kita di pedalaman. Adapun sampai Timor Leste Bapak Ibu, beda lagi cerita Pak ya. Tadi saya habis cerita sama Pak Hari ya, Masya Allah, kebetulan beliau yang bangun mall satu-satunya di Timor Leste, rupanya beliau ya. Beliau arsiteknya, saya kaget juga. Alhamdulillah saya bisa menambah keluarga di sini. Dan kemarin saya ceramah di masjid terbesarnya di Dili, kemudian dari Dili ke kampung saya 7 jam lagi Pak ya. Itu jalannya udah bekas Indonesia yang sudah rusak, itu melalui itu. Dan kalau sudah sampai kampung saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Boro-boro dengar azan Pak, masjidnya tidak ada ya. Jadi satu kampung saya Islam sendiri. Saya kalau sholat ditonton sama warga ya, sama keluarga. Ini kayak begini katanya. Biasanya cuma lihat di TV mereka. Sekarang ada orang praktekin di situ. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini nikmat yang saya harus ceritakan agar kita yang di kota ini, kita harus lebih pandai bersyukur ya. Karena di Islam kita punya rumus hidup, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Agama ini punya Allah, semua ada aturan mainnya, tidak bisa sendiri. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalau saya mau sholat berjamaah di sana, saya harus naik angkot 4 jam perjalanan ke kota, bayarnya $4 ya. Timor Leste pakai dolar Amerika Pak. Sekarang $1 berapa Pak Ji? 15.000 kali 4 berarti hampir 60.000 ya. Saya kalau mau pergi sholat berjamaah ya, kalau pulang pergi 120. Bapak-bapak tadi kesini naik angkot berapa bayar? Ya, gratis ya. Ini nikmat Allah. Wallahi Bapak Ibu, nikmat Allah yang kadang karena sudah sering, sudah terlalu banyak nikmat, kita lupa kalau ini nikmat. Nikmat banyak masjid. Ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana di sini kita dengar azan. Ini nikmat yang luar biasa. Adapun saudara-saudara kita di pedalaman, tidak semua mendapatkan nikmat ini. Kajian, Masya Allah ya. Maka kita harus datang ke majelis-majelis ilmu sehingga ilmu kita bertambah, iman kita bertambah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagaimana perjalanan saya lakukan semenjak masuk Islam. Adapun saya kenal Islam lewat seorang dai bernama Ustadz Jainuddin. Beliau asli dari Timur atau Timor Leste. Dulu seorang Katolik juga, tapi setelah datang tentara Indonesia masuk Timur ya, karena mayoritas tentara Indonesia beragama Islam. Selain beliau tugas di sana, ketika datang waktu sholat, beliau sholat berjamaah.
Kemudian Bapak Ibu, ya tentu dengan pakaian-pakaian yang indah. Ini kan sesuatu hal yang beda. Ya, di kampung kami tidak ada. Ya, hari ini Timor Leste 97% beragama Katolik. Mayoritas, ya. Makanya kemarin Paulus dari Roma setelah Jakarta langsung ke sana di Timor Leste, ya. Karena memang banyak anak-anak Timor Leste yang belajar di Roma, di Italia dan Filipina menjadi pastor-pastor untuk regenerasi dai mereka di sana. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Setelah itu para tentara ini di luar waktu sholat boleh peduli sama orang sekitar, sehingga apa yang terjadi? Keindahan Islam tersiar, kebenaran. Akhirnya orang pertama yang masuk Islam di kecamatan kami, ya, itu Ustadz Jainuddin. Namanya dulu Juaki, nama Kristen. Setelah masuk Islam dikasih nama Jainuddin, ya, Jainuddin Halim. Bapak Ibu rahmatullah, adapun setelah Ustadz Jainuddin masuk Islam, ya, beliau langsung belajar, dan setelah beliau belajar, beliau langsung praktik untuk berdakwah, dan tentu bukan dakwah ceramah-ceramah. Mau ceramahin siapa, Pak? Sana orang Kristen semua, mau ceramah gimana? Ya, akhirnya dakwah yang beliau lakukan langsung praktek. Ya, kayak di zaman Nabi, ketika ada orang yang susah kelaparan, hadir di sana untuk membantu. Dengan beras apa yang kita punya bagi. Ada anak-anak tidak sekolah, beliau hadir untuk membantu, untuk menyekolahkan mereka. Saya salah satu di antara mereka. Kemudian ketika ada orang di rumah sakit, tidak ada biaya, beliau hadir untuk membantu. Karena keikhlasan beliau, kebaikan beliau, karena akhlak-akhlak beliau, ya, beliau tetap semangat dakwah dari satu kampung ke kampung lain, jalan kaki, Pak. Sampai dari tahun 90 sampai tahun 2017 beliau berdakwah, sudah hampir 1000 orang masuk Islam. Saya di antara 1000 orang yang masuk Islam tersebut. Dan dakwah yang beliau lakukan Bapak Ibu jalan kaki, Pak. Dia tidak punya motor. Dari tahun 90 sampai 2014 baru punya motor. Itu juga ada yang baru kasih, ya. Uangnya itu habis untuk membantu untuk dakwah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan ini, ya. Tahun 2017 kemarin ada hamba Allah di Jakarta yang kasih hadiah umroh untuk beliau, ya, sebagai apresiasi. Ini dai kita harus bantu, kita dukung, karena sudah mewakili yang kita yang di kota untuk dakwah di pedalaman-pedalaman. Dan alhamdulillah Pak, dia datang, kemudian berangkat umroh. Setelah 2 minggu umroh balik ke Jakarta, lanjut ke NTT berdakwah, dan hampir setiap bulan orang masuk Islam. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dalam tahun yang sama, tahun 2017, kembali Allah kasih hadiah yang lebih besar dari itu. Hadiah apa itu? Hadiah haji dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Kembali Ustadz Jainuddin yang termasuk dipilih. Masya Allah, dari begitu banyak orang, dia terpilih para orang yang tinggal di pelosok negeri ini. Dan alhamdulillah Pak, sebelum beliau berangkat haji, ya, kebetulan dia tidak punya rumah. Ada orang ngasih tanah di daerah NTT pedalaman sana. Tanah itu seharusnya untuk bangun rumah beliau, tapi tanahnya diwakafin. Kata beliau, Ustadz, saya sudah tua, saya mau tanah saya ini saya wakafin aja, saya nggak mau bangun rumah, ya, agar para mu'alaf nanti dibangunkan madrasah sehingga mereka belajar. Dan sudah berdiri sebuah yayasan yang sangat cantik. Ada hamba-hamba Allah di Jakarta yang bantu. Dan setelah dia wakafin, kemudian berangkat haji. Setelah nyampe tanah suci, rangkaian ibadah haji selesai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah wafatkan beliau di tanah suci, disolatkan oleh kaum muslimin yang datang dari penjuru muka bumi ini. Dan setelah kita melihat, mendengar ini, apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah saya masuk Islam, saya pelajari, inilah kata Allah, in tansurullaha yansurukum. Siapa saja menolong agama Allah, pasti akan Allah mudahkan urusannya. Jangankan dunia, akhirat Allah jamin masuk surga. Inilah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya uang, ya, mana setahun dia bisa umroh, bisa haji. Kira-kira berapa Pak kalau ditotalin? Ada 100 juta umroh sama haji dalam setahun. Tidak ada uang, Allah yang bantu dia. Dan alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, karena kebaikan-kebaikan inilah banyak orang-orang, ya, orang-orang NTT Timor Leste masuk Islam, dan saya salah satu di antara mereka. Adapun bedanya Bapak Ibu, dulu saya termasuk benci sama beliau karena saya dapat informasi bahwa Ustadz Jainuddin ini teroris, Ustadz Jainuddin penjahat, karena memang berita-berita dihembuskan seperti itu. Akhirnya saya pernah suatu ketika sama teman-teman lempar masjid, bakar motor Ustadz. Makanya saya kalau ke Timor Leste orang bilang, kau sekarang jadi pendetanya orang Islam ya. Padahal kan kau yang dulu lempar masjid, kau yang bakar motor Ustadz. Saya diam aja Pak, ya. Kalau ngajak debat nanti nggak selesai. Tapi kalau diskusi berdua, saya apa ya, kita ayo.
Saya bilang kalau kita diskusi, saya kalah hari ini saya masuk Katolik, kamu kalah kamu masuk Islam. Tapi setelah diskusi Pak, mereka nggak mau lagi ke gereja, ya. Karena kalau kita beragama, kita belajar. Ya, kalau mereka kan hanya ikut-ikutan, jadi kebanyakan mereka tidak tahu dasar-dasar bagaimana beragama dan dalil-dalil. Alhamdulillah Bapak Ibu, adapun saya melihat keindahan Islam ketika dari timur-timur sampai NTT sana, saya di rumah Ustaz Jainuddin, ya, dibolehkan tinggal di sana selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya tinggal di rumah beliau, ya, selama itu yang dulu saya dengar Islam teroris, Islam penjahat, saya sama sekali tidak menemukan. Justru Ustaz Jainuddin peduli sama semua warga daerah situ, ya. Ketika datang Idul Adha, dia kasih bantuan ke daging semua agama, mau Katolik, Protestan, semua dibantu sama dia, ya. Jadi bukan hanya Islam, ketika ada bantuan pakaian, ada makanan, semua dibantu. Inilah Islam, ya. Pak Jainuddin mau mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, peduli sama semua orang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, selama 2 tahun saya di rumah, Ustaz Jainuddin sama sekali tidak kau masuk Islam, kalau enggak kau pergi, tidak sama sekali, ya. Karena kata Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Alhamdulillah Pak, ya. Karena kebaikan-kebaikan ini saya menemukan Islam pertama. Islam menurut saya orang yang paling taat sama Allah, ya. Sehari 5 kali ibadah, betul Pak? Tapi kadang saya lihat orang Islam cuma sehari sekali ibadahnya, cuma sholat maghrib doang, ya. Ada yang lebih parah dari itu, seminggu cuma sekali. Udah kayak saya dulu Kristen, ya, seminggu sekali ke gereja. Ada orang Islam juga cuma seminggu sekali ke ke masjid, sholat Jumat. Ada Pak, ada saya ketemu orang Sukabumi, kawan, dia jujur sama saya, Ustadz, saya ini malas orangnya, tidak pernah sholat kecuali hari Jumat. Bagus Pak, dia kemarin kita kirim ke NTT untuk bangun madrasah itu, yang tanah diwakafin itu, kita suruh dia yang bangun karena kita suka sama kerja dia bagus. Kita kirim ke NTT, sampai pedalaman, dia kerja di situ tukang, keneknya itu teman-teman yang Kristen, saudara-saudara kita, ya. Kemudian karena teman-teman selama beberapa bulan kerja sama kita kenek, mungkin kita kasih rezeki lebih, kasih beras apa, hatinya tuh dia terharu, kenapa orang Islam baik sama saya. Singkat cerita, teman-teman ini dapat hidayah, mereka masuk Islam Pak, mereka syahadat, ya, karena merasa kok Islam peduli sama saya, ya. Pada orang-orang sekitar tidak ada yang peduli. Setelah dia syahadat, tentu Bapak Ibu menjadi sunatullah, banyak masalah. Dia dimusuhin sama keluarganya, sama teman-teman, dibully, tapi dia terus rajin sholat. Nah, yang orang Sukabumi ini heran, kami udah masuk Islam, dimarahin, dimusuhin, tapi kamu tetap sholat. Saya nggak ada yang marah saya nggak sholat. Dia kufur, dia merasa kufur. Akhirnya kemarin Pak datang ke Jakarta, dia bilang, Ustadz, saya kemarin dapat hidayah di NTT, sekarang saya sholat 5 waktu, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada keluarganya malas sholat, dikirim ke sana aja, ya, ke NTT Timor Leste, biar bersyukur, ya, bahwa kita, Masya Allah, tidak ada yang marah, tidak ada yang musuhin, tetapi iman kita begitu lemah, mungkin terlalu banyak dosa-dosa kita, ya. Para mu'alaf dimarahin, dimusuhin, tetap sholat. Saya wallahi Bapak Ibu, sampai hari ini detik ini tidak pernah tinggalin sholat. Saya tidak berani semenjak masuk Islam. Makanya kalau lihat orang Islam malas sholat, kok bisa itu, ya? Padahal nggak ada yang marahin, nggak ada ini, nggak ada tantangan gitu, tapi kok bisa, ya? Kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Bilal bin Rabah adalah seorang budak, ya, yang kita sama-sama tahu budak itu tidak ada harga dirinya. Ketika masuk Islam, ya, sama bosnya itu disiksa, ya, siang hari ditaruh di padang pasir, ditindih batu, disiksa. Untuk dia murtad, tetapi begitu kuat imannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Datang Abu Bakar untuk memerdekakan menjadi seorang mulia karena mempertahankan keimanan Islamnya. Maka Bapak Ibu, kita berislam ketika ada tantangan, jangan lemah. Justru di situ waktunya kita membuktikan bahwa kita ini benar-benar orang beriman. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya lihat orang Islam orang paling taat, kemudian kedua, orang Islam adalah orang yang paling bersih. Sehari 5 kali dia berwudu, itu yang wajib, belum lagi sunnah-sunnah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kemudian saya lihat orang Islam bagaimana ketika masuk rumah Allah, masjid, sandal sepatunya di luar. Ada tadi bapak-bapak pakai sepatu sini? Tidak ada, ya. Dulu kita Katolik, sandal sepatu masuk gereja. Makanya kami para mu'alaf kalau duduk-duduk kita cerita, kita ini dulu kurang ngajar ini, ya.
rumah Tuhan Yesus, kita datang pakai sendal sepatu, itu kan mungkin tadi kita di jalan injak kotoran-kotoran, itu kan kita nggak sopan. Itu secara pikiran-pikiran kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu saya melihat orang Islam setelah sholat, ya, mereka duduk bareng, saling menasihati, saling ngobrol. Ada miskin, ada kaya, ada hitam, putih, rupanya sama di hadapan Allah. Allah sudah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang mulia di hadapan Allah bukan jabatan, bukan ganteng, bukan apa-apa yang dimiliki, tetapi karena ketakwaan. Maka Bapak Ibu, saya mengucapkan dengan ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah saya masuk Islam, kemudian kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang muslim bersaudara. Setelah Muhammad Orlando mengucapkan 2 kalimat syahadat, kata Allah, penduduk bumi ini yang beragama Islam menjadi saudara saya. Hari ini khusus bapak-bapak menjadi saudara keluarga saya. Kemudian kata Nabi, al-islamu yahdimu maka qablahu, bahwa Islam ini menghapus dosa-dosa sebelumnya. Saya 3 tahun lalu safari dakwah ke NTT, ada seorang bapak udah hampir umur 75 sampai 80 tahun. Saya syahadatin dia, Pak. Setelah saya syahadatin, 3 bulan kemudian meninggal. Bagaimana Allah kasih kenikmatan di usia yang sudah di akhir, tetapi mendapatkan hidayah, masuk Islam, tentu dosa-dosanya berguguran. Sebagaimana hadis Nabi barusan, al-islamu yahdimu maka qablahu, Islam menghapus dosa-dosa sebelum. Dan beliau wafat setelah 3 bulan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya masuk Islam, kata guru saya, tugas saya pertama harus menuntut ilmu. Dengan ilmu saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan saya, bukan lagi Yesus. Yesus itu setelah kami pelajari rupanya seorang nabi. Kemudian kami tahu dengan belajar bahwa tujuan manusia hidup di atas bumi ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan datang untuk main-main. Ya, usia sudah Allah tentukan, rezeki sudah Allah kasih, jodoh pun Allah sudah sediakan. Ini Islam. Semua ada hubungannya, semua ada aturannya. Jadi tidak main-main. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami, ya, saya bersama teman-teman berangkat ke Jawa Timur 50 orang. Kami masuk Islam naik kapal, Pak, dari NTT, kapal laut selama 5 hari. Itu Ustaz Jainuddin yang belikan kami tiket, ya, dengan keterbatasan beliau, ya, kadang tidak punya uang, kambing-kambing di dalam kandang semua dijual untuk beli tiket kami untuk berangkat berdakwah. Insya Allah pahala mengalir untuk beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau dan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dan alhamdulillah Pak, karena keluarga kita udah marah, ya, kita sudah sama-sama tahu kalau orang masuk Islam sudah sunnatullah pasti dimarahin. Masalah sama keluarga, masalah sama teman, lingkungan, itu sudah pasti, ya. Untuk keamanan kami belajar ke Jawa Timur. Niat kami nyampe Jawa Timur itu belajar nyaman, bagus, ya. Tapi nyampe Jawa Timur, Pak, udah 5 hari di kapal laut. Sampai di Jawa Timur, daerah Magetan. Ada yang dari Magetan? Jawa Timur? Boten enten, ya. Iwong aku iso ngompo secowo ya ngono. Ya alhamdulillah Pak, ya. Jadi 7 tahun saya belajar sana, kami 50 orang mualaf, tapi lagi-lagi Pak, kami termasuk orang yang tidak beruntung, ya. Kalau saya bilang, kenapa? Karena kami lihat di TV pesantren itu tingkat bagus, indah. Nyampe sana Pak, di bawah kaki Gunung Lau ada bangunan tua tahun 90-an apa 80 akhir, ya, di mana yang isinya orang timur semua, mualaf semua, 80%. Orang Jawa yang sekolah cuma 4 orang di situ, ya. Sekolah kami seadanya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa misionaris tidak akan membiarkan kami pergi, ya. Mereka akan tetap cari kita, dan itu sudah terjadi. Setiap bulan mereka datang ke tempat kami, mereka bilang, karena di pesantren kami Pak, alhamdulillah, kadang sehari 3 kali makan, kadang 2 kali, kadang sekali, kadang tidak ada makan. Coba Pak, udah mualaf, banyak masalah, sampai sana menghadapi keadaan seperti ini, ya. Dengan usia-usia masih muda, masih kuliah, masih sekolah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena keadaan seperti ini para misionaris datang. Kau setelah masuk Islam kau susah, ya. Kau tidur cuma di bawah, kemudian tidak ada kasur, kau makan susah, sekolah kau jelek. Kalau ikut saya, kamu di Madiun sana sekolah bagus, tingkat, 1 orang 1 kasur, makanannya banyak, sekolahnya bagus, kau naik sepeda, kau mau nggak? Akhirnya sering datang, banyak teman-teman saya murtad di pesantren pertama yang murtad hampir 20 orang. Dan jujur Pak, saya waktu itu sakit hati sama orang Islam. Kenapa orang Islam membiarkan, ya, para mualafin dalam keadaan seperti ini? Dan alhamdulillah Pak,
Kata guru saya pertama menuntut ilmu, kemudian kedua yaitu mengamalkan. Ya, saya mulai mengamalkan, saya mengajari mereka. Ya, jadi saya misalnya udah bisa hafal doa, ya, tahu tentang akidah, tahu tentang akhlak, saya ajarin mereka. Kemudian Bapak Ibu, ketika datang liburan, saya cari ronsokan Pak, 7 kilo saya jalan kaki lewat sungai. Ya, dan bukan saya aja, kami hampir satu pesantren begitu. Kami semua kerja. Jadi untuk menghasilkan uang, ya, dari pagi jalan, pulang sore, ronsokan kami dijual. Alhamdulillah Pak, saya dapat 30.000. 30.000, 15.000 saya ke pasar beli kaos 15.000. Wallahi saya bangga, kaos saya ini 1000% halal. Di Islam halal, haram, haram. Tidak bisa dicampur. Kalau kita campur adukan nikmat ini, apa yang terjadi? Di rumah tangga kita banyak masalah. Anak-anak menjadi anak-anak durhaka, istri tidak lagi taat, tidak ada kebahagiaan. Karena itu kita makan yang haram, tidak boleh. Di Islam halal, haram, haram. Dan alhamdulillah sisa 15.000 saya bagi para mualaf, beli sabun, beli jajan. Ini wujud sebagai peduli saya. Dan alhamdulillah Pak, setelah di sana, ini saya berangkat ke NTT untuk safari dakwah. Ini foto-foto saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya masuk Islam, saya ambil poin bahwa kalau bukan kita di sana yang bergerak, kita kalau nggak belajar, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita mualaf di sana? Kita berdakwah. Maka saya belajar sana. Saya ke NTT berdakwah selama 1 tahun di kampung mualaf, dan di sana Pak, saya lebih sedih lagi. Kenapa? Saudara-saudara kita susah, kemudian kurang adanya ustadz di pedalam. Saya ngabdi di sana selama 1 tahun. Yang buat saya paling sedih, suatu ketika saya lagi ngajar anak-anak kecil, ya, sekitar hampir 20 orang. Saya lagi ngajar, tiba-tiba kabur Pak mereka dari masjid. Masih ada sisa beberapa orang duduk. Saya tanya, adek, dompi mana? Pakai bahasa NTT. Mereka kemana dek? Kakak, dompi gereja. Kenapa ke gereja? Di sana orang bagi kue, ada coklat, ada permen. Kakak, di masjid kami tidak dibagi kue. Boro-boro saya bagi kue, saya jangan punya uang. Ya, jadi saking begitu Pak. Saya ngajar di situ nggak ada yang gaji saya. Jujur Pak, sebagai manusia normal kita ngarepin ada yang kasih bantuan, ya, ada yang kasih gaji. Saya mikir mending saya pergi cari uang, ya, saya bisa nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pergi, siapa yang ngajar? Waktu itu sampai 1 tahun saya ngabdi, kemudian saya berdoa, ya Allah, istiqomahkan saya di atas agama Islam ini, jadikan saya orang bermanfaat. Alhamdulillah Pak, saya dapat kesempatan kuliah ke Bandung. Nyampe di Bandung, orang bantu saya kuliah, tapi baru 3 bulan kuliah saya macet. Akhirnya saya kerja lagi kebun di sana Pak, di daerah Bandung Barat. Dan setelah itu ada kawan. Saya selalu yakin bahwa Allah akan dengar doa-doa saya. Saya bilang, ya Allah, saya mau belajar, ya Allah, tolong mudahkan. Allah datangkan teman baik, dia bawa saya ke Jakarta awal tahun 2009, dan saya nyangkut di kampus Lipia sama kampus Al-Hikmah. Alhamdulillah, pagi saya kuliah di kampus Al-Hikmah, Lipia, sorenya di kampus Al-Hikmah. Selama 2 tahun memang luntang lantu saya, nggak kenal siapa-siapa. Ya, tapi saya yakin pasti Allah bantu. Dan setelah 2016 saya menyelesaikan studi saya di kampus Al-Hikmah, kemudian saya berdoa lagi, ya Allah, saya mau kuliah ke luar negeri, tolong ya Allah, tolong ya Allah, jika engkau mudahkan, tidak ada yang dapat menghalangi ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Saya berdoa. 2017 saya salah satu santri mualaf yang diutus untuk kuliah di kampus International University of Africa di Khartoum, Sudan, ya, di daerah Afrika Utara sana. Dan selama 6 tahun Pak, pagi saya kuliah di sana, kemudian sorenya saya ikut kajian syekh-syekh, kemudian malamnya saya jual tempe. Saya bikin tempe untuk dagang. Makanya mahasiswa Sudan pasti kenal sama Orlando, ya, orang Timor Leste, penjual tempe di Afrika. Sampai duta besar aja langganan kita Pak. Alhamdulillah kita bisa bertahan hidup. Ketika datang liburan, saya itu Pak, saya borong kurma-kurma muda, ya, di sana cuma sekilo cuma 30.000. Alhamdulillah, saya borong 40 kilo, masukin koper, beli tiket pulang pergi 11 juta. Ada teman saya yang bantu, karena dia tahu saya mau safari dakwah ke NTT Timor Leste, dia bantu belikan saya tiket, ya. Utang, nanti sebenarnya saya nggak punya uang, nanti enggak, saya bismillah, insya Allah pasti ada uang. Akhirnya saya datang sampai Jakarta, kurma-kurma yang saya jual Pak, sampai Jakarta 1 kilo, di sana cuma 30, di sini 200 sampai 300 ribu. Jadi ibu-ibu kalau ada jangan protes Bu, ya, nggak ada ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Bukan saya jual mahal, tapi memang pasarannya di Jakarta begitu.
antara 200 sampai 300 ribu. Setelah terjual semua ini, uang saya kumpulkan, saya beli tiket penerbangan untuk ke NTT sampai Timor Leste sekitar 7 juta untuk biaya. Alhamdulillah Pak, disitulah saya menyampaikan kebenaran agama Islam. Tadi sampai di sana saya jumpa ibu saya, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena saya seorang mahasiswa, ya, tentu untuk penerbangan Sudan sampai Timor Leste itu butuh belasan juta. Dan setelah saya jumpa ibu saya di Timor Leste tadi, ya, ibu saya heran. Kenapa? Karena saya datang, saya bawa sembako untuk ibu saya, kemudian saya peluk ibu saya gendong, saya minta maaf. Mama, dulu Orlando sudah bikin malu, nakal, maki orang tua, bikin malu daerah sini. Ini ibu saya Pak. Dan apa yang terjadi Bapak? Ibu saya terharu. Kenapa kamu jadi baik? Kenapa kamu jadi lembut? Nak, keluarga saya semua lihat, ya, mereka menangis. Ini anak dulu kan nakal di sini, semua orang tahu, ya. Tapi setelah saya bilang, Mama, rupanya Islam itu bukan teroris. Islam itu agama Allah. Kami disuruh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Kemudian kami diajarkan bagaimana cara hidup seperti Nabi Muhammad, ya, makan tangan kanan. Terus kemudian kami disuruh berbakti kepada orang tua. Islam mengajarkan kepada kami, wala taqul lahum uffin, jangan bicara kepada kedua orang tua dilarang dalam Islam. Apalagi lebih dari itu, ibu saya mau nangis, saya pun nangis. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bilang, maka orang tua kita, ya, anak-anak kita di rumah, ajarkan mereka Islam, ajarkan, kenalkan sama Allah Subhanahu wa taala, ajarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cara kita berhidup, ya, ajarkan isi Al-Qur'an, isi hadis, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Kalau mereka tidak kenal ini, bagaimana mau jadi anak soleh? Mereka bagaimana menjadi amal jariah kita? Harus ajarin mereka Pak. Alhamdulillah Pak, selama di rumah, ya, saya tiap hari ke hutan, bawa jerigen banyak untuk ambil air ibu saya mandi, makan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah saya safari dakwah di sana, hati keluarga saya jadi lembut, ya. Saya punya uang lebih dari hasil jualan-jualan tadi. Saya nunggu di warung karena ada anak-anak sekolah yang ada yang pergi sekolah 10 kilo jalan kaki. Saya di warung tunggu, ada yang lewat, saya suruh mampir ambil makan. Nah, ini dakwah cara halus. Jadi tidak bisa ceramah, tapi dengan akhlak yang baik. Saya tidak lagi mabok, tidak lagi bicara-bicara kasar. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya pulang dari sana, ini mereka masuk Islam ikut saya. Ada sebenarnya 3 akhwat yang kemarin telepon, kakak, kami mau ikut kakak masuk Islam. Saya bilang, siapa yang suruh? Kami mau sendiri, bapak juga suruh kami. Kenapa? Karena kakak aja dulu nakal, setelah masuk Islam jadi anak baik, tidak lagi mabok, tidak lagi nakal. Memang itu ajaran akhlak yang kita ajar, itu yang diajarkan Nabi. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya saya kumpulkan, saya tidak punya uang, tapi saya ajak teman-teman, ya, kita patungan, terkumpul 5 juta, saya kirim ke NTT, mereka naik kapal laut sampai Jakarta. Sengaja Pak, dulu kan saya naik kapal laut, ya. Jadi saya nggak mau mereka naik pesawat. Enak sekali nanti kalau naik pesawat, ya. Saya aja dulu naik kapal laut sampai Jakarta, kita diskusi. Setelah diskusi mereka bersedia, akhirnya kami syahadatkan Pak. Setelah saya syahadatkan mereka, setiap sholat 5 waktu saya ajarin mereka, ya. Setelah sholat saya bilang a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, terus ajarin mereka. Dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa baca Al-Quran, ya. Saya ajarin akidah, perbandingan agama, bagaimana akhlak kita sama tetangga, sama diri sendiri, sama teman, diajarkan. Karena mereka hatinya kering. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah mereka bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 bulan, saya tidak mau rugi. Saya langsung belikan Al-Quran untuk mereka sendiri. Dan dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, mereka sudah hafal 2 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? Sudah berapa tahun masuk Islam? Ini dalam Ramadan, alhamdulillah, yang jilbab hitam, ya, 9 hari Ramadan dia sudah khatam Al-Quran 1 kali. Yang lain ada yang 20 juz, ada yang sudah masuk 17 juz. Maka kita harus termotivasi, semangat. Mereka saja banyak di musim keluarganya, mereka semangat dalam berislam, maka kita harus lebih semangat Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah perjalanan ini saya hadir di sini. Saya ingin menyampaikan juga bahwa kita harus peduli saudara-saudara kita yang di pedalaman. Kalau bukan kita yang peduli, mereka siapa yang peduli? Maka Bapak Ibu, saya hadir bersama tim BWA Badan Wakaf Al-Quran yang sudah 20 tahun bergerak ke pedalaman-pedalaman untuk menyampaikan amanah-amanah, baik itu air bersih ataupun rumah sakit. Dan hari ini kita mau ajak Bapak Ibu peduli saudara-saudara di pedalaman dengan berwakaf Al-Quran. Bisa kita lihat bagaimana saudara-saudara BWA dalam menyampaikan amanah-amanah di pelosok negeri ini. Tafadhol. Pakai ini.
terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang berkhidmat Tuhan Bapak ini. Tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Quran. Ditambah lagi banyak Al-Quran yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Quran. Alat transportasi yang kita gunakan ini namanya molek, yang akan naik ke sini, naik molek beserta Al-Quran yang akan kita berikan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai 8 jam. Lalu kita akan berganti molek perjalanan lalu yang menuju ke Boganda di longsor. Kenapa nggak mereka pikirkan untuk buat jalan, transportasi ke depan kan seperti itu? Lempung tanah ini terabaikan. Sahabat Bapak semua bisa melihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Timur membagikan 240 Al-Quran untuk peserta muslim yang ada di sana. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang ini dihadiri oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di sebelah sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, selama kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPQ maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan K kecil hingga Kepulauan K besar. Dan alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah, mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mar. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim, tapi desa-desa yang campur, di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa masuk dan kemudian mendistribusikan Al-Quran. Semoga amal ibadah ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bapak Ibu sekalian maupun keluarga, sanak famili, orang tua yang diwakafkan atas nama mereka. Mudah-mudahan pahala ini menjadi pahala jariah yang terus-menerus mengalir sampai hari kiamat kelak, yang insya Allah ini bisa dinikmati juga oleh
Masya Allah Bapak Ibu. Inilah bagaimana tim BWA Badan Wakaf Al-Quran menyampaikan amanah-amanah dari Bapak Ibu berupa wakaf untuk saudara-saudara kita di pelosok negeri ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini kita harus bagi tugas. Kita harus ambil bagian masing-masing dari dakwah ini. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah sama sahabat, keluarga sudah berjuang habis-habis tenaga, waktu, umur sampai Islam tersebar kepada kita. Maka kita juga harus meneruskan peduli sama saudara-saudara kita. Tentu dengan yang kita bisa. Saya sudah ambil bagian, ya. Saya buat yayasan rumah ngaji mualaf untuk para mualaf yang tadi ada di sini, ada 15 orang. Tinggal sama saya kuliahkan, saya sekolahkan, saya didik mereka untuk regenerasi dai, sehingga nanti datang liburan mereka ini saya pulangin ke NTT Timur Leste, mereka akan menyampaikan Islam ini di keluarga mereka. Adapun Bapak Ibu ya mungkin punya waktu yang sibuk kerja, maka ada tim BWA yang bagian lapangan. Mari kita sama-sama sisihkan dari uang atau rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah dengan cara keluarkan haknya untuk saudara-saudara kita di pedalaman. Dan hari ini saya mau ajak Bapak Ibu kita berwakaf. Adapun Bapak Ibu ya, mushaf yang kami di sini tawarkan kepada Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita di pedalaman, satu buah yaitu 150.000 biayanya ya. 150.000 satu mushaf. Pertama kegunanya ya 150.000 untuk biaya percetakan. Kemudian yang kedua, biaya pengiriman ke pedalaman tadi kalau kita lihat itu butuh biaya banyak, sewa motor, kapal dan lain sebagainya. Butuh waktu, tenaga ya, belum lagi bahaya-bahaya lain di jalan. Kemudian ketiga yaitu untuk guru-guru di pedalaman yang selama ini kurang kepedulian ya. Saya sudah merasakan selama 1 tahun kurang ada kepedulian, maka bisa membuat mereka bisa pergi dari tempat ngajar, mereka cari kerja, sehingga saudara-saudara kita yang seharusnya belajar tidak lagi dapat manfaat karena gurunya pergi. Maka dari 150.000 ini gunanya banyak. Maka Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih. Di sini ada beberapa paket mushaf yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita di pedalaman. Pertama ada paket 100 mushaf ya, itu biayanya 15 juta. Kemudian ada 50 paket mushaf, itu biayanya sekitar 7.500.000. Kemudian 20 mushaf yaitu biayanya 3 juta, dan 10 paket mushaf biayanya 1.500.000, dan 5 mushaf biayanya 750 ya. Kegunaannya pertama percetakan Al-Quran, kedua pengiriman ke pedalaman, ketiga untuk biaya para guru-guru yang membina di sana kita harus bantu. Silakan Bapak Ibu ambil bagian dari yang kita bisa. Di bulan Ramadan sudah tidak terasa sudah masuk 11 hari, artinya kita punya tersisa tinggal 3 minggu kurang. Maka di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, bulan Al-Quran kita baca 1 huruf pahalanya 10, apalagi kita wakafkan untuk diri kita, kita dapat pahala. Saudara-saudara kita di pedalaman membaca, kita dapat pahala, padahal kita lagi tidur-tidur di sini, kita lagi olahraga ya, kita dapat pahala. Dan saudara-saudara kita yang di alam kubur sana sudah wafat, kita kirimkan, wakafkan atas nama mereka, sehingga pahala mengalir untuk mereka. Jangan kita lupa sama mereka, karena sedang itu mereka menunggu pahala-pahala jariah dari kita. Mungkin itu yang saya bisa tawarkan kepada Bapak Ibu. Saya harapkan di masjid kita ini, kalau kita 1 orang 5 mushaf, 10 mushaf, insya Allah terkumpul 100 mushaf pagi ini di sini, dan insya Allah akan kita sebarkan ke saudara-saudara kita yang butuh di pelosok negeri ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua DKM dan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang sudah menyediakan waktu. Tentu kita duduk di sini saling menasihati untuk mengingatkan kebaikan. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum man yazuz zalik. Kata Nabi, umatku di akhir zaman umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari 70 tahun sangat sedikit. Maka mari kita mempersiapkan diri dengan baik ya, dari harta yang Allah titipkan kepada kita, umur yang sudah Allah kasih, semua ini adalah amanah dan kita akan mempertanggungjawabkan. Barakallahu fikum Bapak Ibu, terima kasih banyak. Adapun kesalahan-kesalahan dari Muhammad Orlando, adapun kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tersisa, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya, tadi ada brosur ya. Brosurnya nanti ada di situ Bapak Ibu. Di dalam brosur ada, saya minta 3 menit atau Mas Reja aja ya. Kenapa nggak dibaca? Bapak Ibu yang rahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jika diizinkan nanti kami mohon izin Pak Ketua sekalian nanti
maghrib dan isya akan kembali untuk stay di Masjid Anas. Jika ada mungkin jemaah yang ingin berwakaf, jadi nanti bisa transfer ke rekening ini, konfirmasi ke nomor saya, kemudian bisa juga menggunakan QRIS atau juga bisa tunai. Insya Allah nanti kita untuk Masjid Anas ini kami punya program sekarang di Kalimantan Timur. Jadi alhamdulillah kemarin baru selesai Kalimantan Barat, Ustaz. Sudah selesai full funded, sudah selesai 100.000 mushaf Al-Quran untuk saudara kita tadi yang ada Kalimantan Barat. Itu sudah dari Sanggo, Sintang, kemudian sampai ke pedalaman-pedalaman dan juga di kotanya, di Pontianak juga kita ada pembagian Al-Quran. Dan sekarang kita menuju ke Kalimantan Timur, ya. Kalimantan Timur itu sampai ke Kutai Barat. Jadi insya Allah ada program 100.000 mushaf. Jika nanti jamaah ada yang berwakaf, kita akan angkat wakafkan untuk program kita di Kalimantan Timur. Dan insya Allah ini merupakan wasilah amal jariah untuk kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Di sana kalau di sini kan tadi Orlando bilang wilayah Timor Leste. Nah di Kalimantan Timur itu kita juga ada saudara-saudara kita di suku-suku Dayak sama. Jadi pelosok-pelosok juga yang kita utamakan karena memang mereka satu butuh Al-Quran dan yang kedua butuh pembinaan. Jarang sekali ada dai yang bisa sampai sana dan kalaupun ada cukup terbatas. Untuk itu kita perlu dukung program ini karena memang selain Al-Quran yang kita kirimkan juga ada pembinaan. Nah pembinaan itulah yang sangat mahal. Pembinaan itulah yang sangat diperlukan di sana supaya iman dan Islam saudara-saudara kita di sana cukup tetap terjaga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mudah-mudahan jika ada yang pengen berwakaf bisa menghubungi saya di nomor saya juga di Pak Ahmad. Nanti insya Allah di waktu maghrib dan isya ada tim kami yang kesini namanya Mas Surya Lesmana. Nanti bisa juga kita akan bagikan brosur atau katalog yang bisa dibaca dan kapanpun Bapak Ibu pengen berwakaf insya Allah datanya ada, rekeningnya ada, nomor konfirmasinya pun ada. Dan kami biasanya menyarankan berwakaf untuk selain diri kita sendiri juga untuk kedua orang tua kita, baik mereka yang sudah meninggal maupun yang masih bersama kita. Insya Allah ini menjadi bukti dari cinta kita kepada orang tua, bakti kita kepada mereka, dan juga membuat mereka bisa mendapatkan juga wasilah amal jariah berupa wakaf Al-Quran dan pembinaan untuk saudara kita di pelosok tanah air. Demikian jemaah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih waktunya dan mudah-mudahan ini merupakan upaya kita untuk sama-sama membantu dan melestarikan rumah. Karena memang banyak sekali saudara di pelosok itu yang kemudian tidak terbina, tidak terbina iman dan Islamnya karena memang secara akses cukup sulit. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang pas, kurang berkenan. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran mengucapkan terima kasih, mewakili Ustaz Orlando juga, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.